Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Tentunya di sini dengan segala informasi yang saya punya, saya di sini izin share ataupun izin berbagi ya untuk sesama teknisi. Jadi untuk teknisi lain, semoga video ini tidak menjadi singgungan ataupun yang lainnya ya, karena di sini saya juga sebagai teknisi. Oke, di kesempatan video kali ini ya kita akan menjelaskan dulu untuk Magicom itu banyak banget kerusakan dari sebelum matang. Dia sudah jeglek, di sini sudah keangkat, jadi posisi memasak itu ditekan ke bawah ya, terus sebelum matang dia udah naik ke atas, itu ada rusaknya sendiri. Dan ada lagi kasus yang mungkin kalau terjadi itu jarang banget ya, panas berlebih, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tidak mau panas atau tidak mau untuk menghangatkan. Dan yang keempat yaitu mati total. Yang kelima mungkin indikatornya nggak nyala sebelah ataupun nggak nyala dua-duanya, namun fungsi masih normal ya. Oke, di sini langsung saja ya saya menjelaskan satu persatu. Di mana di sini ada satu contoh saja, rice cooker. Ketika Anda memasak sudah belum matang namun otomatisnya sudah off sendiri, itu Anda jangan bingung. Kalau memang bisa benerin sendiri ya silakan saja, tapi emang resiko ya ditanggung sendiri. Kalau nggak bisa ya panggil saja teknisi, toh memang bedanya di harga jasa saja. Untuk ini itu kalau masak belum matang tapi sudah ceklek atau sudah off, itu di bagian mana yang perlu dicek? Yang ini ya, ini yang biasanya yang rusak seperti itu. Kadang ada juga yang model dipencet dia nggak mau masak ataupun istilahnya ketika ada juga memasak yang sampai over ya. Kalau seharusnya sudah matang dia sudah jeklek ke atas namun indikatornya masih memasak, itu rusaknya di bagian switch relay ini ya. Jadi mungkin kalau ada juga yang mau memasak dia udah diklek begini namun dia nggak masak-masak, itu sama kerusakannya di switch relay. Di sini ya, ini switch relay kalau masak belum matang dia sudah jeglek di bagian otomatisnya yang bagian tengah. Kalau bisa bongkar sendiri silahkan, kalau nggak bisa panggil teknisi. Itu perbedaannya hanya pada harga jasa ya. Mungkin kalau kualitas mungkin ada beberapa yang berbeda. Dari segi harga itu relatif lah, tergantung lingkungan Anda, tergantung ruang lingkup Anda di mana, biasanya harganya itu berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah yang lainnya. Oke, yang pertama seperti ini. Yang kedua itu panas berlebih ya. Panas berlebih dalam artian sudah matang, sudah oke, namun untuk fitur penghangatnya itu over atau panasnya terlalu. Itu di bagian sini, itu di bagian dalam itu ada semacam termostat suhunya di situ, untuk pengaturan suhu di situ ya. Jadi untuk yang mau style tahu kalau penghangat itu terlalu berlebihan, bisa juga dari situ. Terus yang selanjutnya yaitu ketika setelah masak dimasuk di fitur penghangat, dia nggak mau hangat melainkan tetap dingin ya.
Itu rusaknya ada beberapa poin di sini yang saya harus jelaskan. Kita bongkar saja ya. Ada beberapa poin yang perlu kita cek, bukan hanya 1-2 poin saja. Jangan lupa ya untuk yang nonton sambil ngopi-ngopi bentar. Oke, kita coba bongkar, bisa nggak? Oke, ini kebetulan ada unit service, jadi sekalian lah daripada ini. Untuk fitur penghangat nggak fungsi, itu biasanya ada kerusakan di bagian kabel sini. Itu kabelnya putus, jadi Anda harus membongkar bagian tutup atas, disambung kabel, diisolasi, disambung lagi. Di sini carilah posisi yang aman, yang tidak merusak atau bikin kabel mudah putus atau yang lainnya. Itu terserah Anda, yang penting saya sudah jelaskan. Dan ada lagi satu kerusakan yang sama yang tidak bisa menghangatkan, dan rusaknya itu juga berbeda lokasi. Bisa juga dari termostatnya yang tadi saya perlihatkan, yang bisa dibilang ini jarang banget terjadi, yaitu pada elemen penghangatnya ya, yang di bagian samping. Ini sampai, biasanya nggak sampai putih seperti ini ya, ini ada termasuk. Nah, warna aslinya itu kekuningan, dia sampai berubah putih dan pecah seperti ini ya. Nah, ini juga sama, sampai putih. Jadi untuk ini dia rusak elemen samping, kita udah ganti, udah oke. Itu yang menjadi penyebab tidak mau menghangatkan. Terus ada lagi mungkin di sini ada yang mengalami, yaitu ketika memasak normal, menghangat juga normal, dan indikatornya nggak mau menyala keduanya atau sebelah saja. Oke, di sini kita akan tunjukkan. Kalau Anda bisa membongkarnya itu di bagian sana, itu biasanya hanya ada beberapa komponen yang jarang banget dioda itu ya, itu hanya merek-merek tertentu dioda. Banyakan hanya sebuah resistor 2 biji, lampu 2 biji. Jadi untuk ini Anda tinggal mengganti saja, entah dari lampunya, entah dari resistornya. Biasanya seperti itu. Kalau enggak korosi, putus jalurnya, mengelupas atau yang lainnya, itu biasanya karena emang efek dari terkadang ada air masuk lewat sini sehingga dia menyentuh bagian PCB atau sirkuitnya. Jadi untuk ini kurasa sudah paham ya. Ini cuma beberapa poin saja. Oh iya, ada lagi yang mungkin ada yang pernah alamin, mungkin juga ini cukup sering terjadi pada sebuah Magicom, yaitu kerusakan mati total. Di sini mati total ada, menurut saya ada penyebabnya, entah dari panci rice cookernya peang, panci rice cooker peang yang pertama. Yang kedua itu fitur otomatisnya, dia sebelum matang dia sudah jiklek sendiri, namun Anda akali dengan model diganjal pakai sendok atau pakai benda lain di sini agar dia mau memasak sampai selesai. Itu menurut saya salah besar, dan Anda kemungkinan besar ya 80% 90% Anda pengen beli baru lagi ya, bukan awet atau gimana. Anda pasti akan beli baru lagi unitnya. Jadi untuk ini jangan coba-coba. Kalau fitur otomatisnya nggak fungsi, Anda ganjal pakai tisu, ganjal pakai sendok ataupun benda lainnya di bagian depan, itu nggak boleh banget ya. Disarankan panggil teknisi saja ya, paling kehilangan uang sekitar ya, kalau emang rusaknya itu doang sih ya sekitar 60-70, tapi tergantung di daerah Anda juga.
Dan menjadi titik utamanya di mana ketika unit ini off semua atau mati total, Anda tinggal ini cari saja fuse-nya di toko, banyak kalau enggak di online shop. Itu derajat suhunya sedikit dinaikkan ya, jangan seperti aslinya. Itu sedikit dinaikkan, contoh di sini 120 derajat, Anda ganti pakai 130 derajat ya, untuk mengantisipasi kerusakan yang sama. Kurasa ini juga masih aman kalau diganti 130 derajat. Oke, begitu saja informasi sederhana ya, takut panjang lebar nggak enak juga. Begitu dari saya, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya, tentunya dengan informasi yang menarik, bermanfaat, dan tentunya bisa untuk keseharian Anda, bisa juga menjadi ladang bisnis Anda. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa video berikutnya ditunggu, ikuti terus channel saya, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.